kalau di swab itu iya, Bu, dia kan ini harus darah, keluar ya. air mata Iya. Bu. Standarnya Sakit dia memang, berhasil tuh keluar air Sakitnya mata. sakit, Bu, memang. ya? Oh, sakit. Sakit tuh enggak Bu, tapi nggak nyaman Mas. Iya, itu kan dikorek gitu ya. Jadi kalau ada Oh, teman-teman iya, swab bukan bilang darah, tidak oh. ada, katanya biasa aja. Tanya swabnya jangan-jangan nggak benar, Oh, nggak iya. sampai pada Itu epitelnya. artinya Iya. standar swab itu harus keluar air mata, Bu, ya, pengambilannya. Itu kata dokter SPPK. Saya nggak ahli di situ. Jadi memang kalau teman-teman mau jangan nganggap kita bisa semua ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Akademi Bengkulu di mana saja berada, dan kesempatan hari Jumat ini entah tanggal berapa, pokoknya di bulan September. Hari ini saya Ento Gusmanto akan memandu sebuah program yang tentunya akan membicarakan tentang generasi milenial dan COVID yang diwadahi oleh KPID Bengkulu. Nah, untuk Akademi Bengkulu yang sudah lihat flyernya di media sosial, yang sudah melihat di status WA-nya, hari ini kita akan membicarakan apa yang telah tertulis di sana. Jadi, untuk Akademi Bengkulu, terus saja stay tune di 99,2 Radio Suara Unip, radionya Bengkulu, karena kita akan membicarakan sesuatu yang penting tentunya terhadap generasi milenial, tentang virus, tentang media dan sebagainya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 99,2 Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Balik lagi di 99,2 Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Akademi Bengkulu, seperti yang sudah itu janjikan tadi, bahwa di studio sudah hadir dua narasumber yang cantik dong kalau cewek. Boleh silakan dipegang mic-nya, Bu. Terima kasih Mas. Nah, di studio sudah hadir salah satu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu, ada Dr. Eni Nugrahini M. Biomed, bener ya? Iya betul. Benar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi juga. Dan juga satu lagi nih dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu, ada Ibu Fonika Toyib SOS. Benar, Bu? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. pagi Akademia. Akademia. Oke. Akademia Bengkulu. Oke, tetap stay di 99,2 99,2 FM. Iya. Benar, dan kita pagi ini akan membicarakan satu topik yang sebetulnya banyak sekali dibicarakan di luar, terus juga ini generasi milenial sasaran kita pada hari ini dengan tema bersama milenial mensikapi new normal. Nah, itu dia temanya nih di Bengkulu. Nah, sebelum kita masuk nih, aku pengen nanya dulu nih langsung ke Dokter Eni selaku orang kedokteran yang lebih banyak tahu tentang virus. Kita kilas balik dulu nih, Bu, sebentar, Bu. Tentang virus corona ini seperti apa dan seperti apa juga penyebarannya. Oh baik, terima kasih ya Mas sudah diundang yang kedua yang untuk tentang virus SARS-CoV ya. Kalau bicara penyakitnya COVID-19, tapi kalau nama virus yang menyebabkan itu SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 ini virus yang kecil banget yang kita nggak bisa lihat, pakai mikroskop pun nggak bisa lihat. Dia kayak kita bisa bilang goib tapi ada. Kemudian kecil banget, dia hidup di saluran nafas sebagian besar. Saya nggak berani bilang di tempat lain nggak hidup karena penelitiannya masih berjalan. Tapi yang saat ini itu dia ada di epitel saluran nafas. Kemudian penularan atau transmisinya adalah melalui droplet. Jadi kalau kita ngomong langsung bersin, batuk, dan cairan yang mengandung virus, maka itu bisa terhirup dengan lawan bicara kita, atau teman kita makan, atau teman kita ngopi. Kemudian itu bisa terhirup, masuk dan menempel, dan kemudian berkembang biak. Nah, virus ini sesuai dengan sifat umumnya dia adalah parasit. Jadi dia nggak bisa hidup tanpa host, tanpa tempat hidup. Jadi Tanpa dia inang, tuh ya? betul. Jadi dia itu organnya tuh nggak lengkap. Jadi dia perlu organ atau perangkat lain dari host kita manusia atau virus pada hewan atau virus pada tumbuhan gitu untuk berkembang biak. Jadi kalaupun dia ada di luar kemungkinan dia akan mati. Tapi berapa lama matinya itu penelitiannya masih berjalan. Ada yang bilang masih 5 jam, 12 jam seperti itu. Karena belum clear betul, makanya beberapa kasus kematian suspek COVID itu
harus dengan protokol. Terus dia ada di meja berapa lama itu masih dalam penelitian. Kenapa penelitiannya susah? Nggak seperti virus demam berdarah, nggak seperti virus lain. Karena mengerjakannya harus di lab dengan yang kelasnya level 4, yang dia pakai astronot gitu. Oh gitu ya? Iya. Sehingga di Indonesia itu lab dengan seperti itu kalau saya nggak salah baru 3. Ya, banyak. Salah Ada 3 ya di satunya Indonesia, LIPI. Berat banget, standarnya agak tinggi, Bu. Karena prinsip kita kerja di lab tadi, jadi saya sekarang kerja di lab rujukan COVID SMY di Rumah Sakit Eminus. Jadi prinsip kerja di lab itu yang pertama adalah safety dari kita yang bekerja. Ya. Oke. Ketika kita mau kerja, kita harus aman dulu, tidak tertular. Protokolnya harus ketat. Kalau kita terpapar berarti ada yang salah dalam proses keamanan itu. Jadi gitu. Jadi virusnya virus RNA kecil, dia bersifat parasit dan dia bertransmisi melalui droplet, dan ada WHO bilang airborne. Airborne itu artinya dia bisa terbang-terbang itu. Oh gitu ya? Tapi kayak kita di ruangan tertutup, makanya bioskop tuh maju mundur mau buka tutup gitu ya. Iya benar. Karena bioskop itu ruangannya tertutup. Iya. Sementara berdasarkan penelitian, Sirkulasinya ya? Iya, virus itu kita lebih baik mengadakan acara atau kalau kita bertemu itu di ruang terbuka outdoor. Kedua, sirkulasi udara harus baik. Jadi kalau kita pengen mengadakan pertemuan dan itu urgent sifatnya, silahkan itu diatur betul jarak, kemudian kondisi ruangan dan seterusnya. Nah, satu lagi sebenarnya kenapa bioskop, ada orang yang bilang ini agak melenceng sedikit, kenapa bioskop itu lebih rendah angka transmisinya diperkirakan, karena apa? Kalau nonton bioskop nggak ngobrol, Iya benar. dia nutup masker, ngadep sana satu arah dan dia nggak berhadapan. Jadi selama dia bisa diem, mungkin nggak ngomong atau bersin, ya dia nggak akan menularkan. Itu hipotesis yang lain. Hipotesis yang sekarang Jadi ya? ada orang yang tetap ingin membuka bioskop gitu. Oke. Ya memang kita merindukan bioskop sih. Kalau saya enggak kayaknya. Saya termasuk orang yang merindukan bioskop Iya, dulu. karena terlalu kalau saya lihat dari sisi lain ya terlalu banyak dampak ekonomi karyawannya. Iya, benar. Mungkin termasuk pemain filmnya, termasuk bisnisnya itu. Pekerja seni lah ya. Yang panjang paling ke banyak belakangnya ya, Mas. Kalau kita ngomongin yang itu nggak bakalan kelar 2 hari deh. Iya betul. Oke, nah kalau dari Bu Poni nih, Bu Poni kan dari Lembaga Pengawasan Penyiaran nih. Aku pengen tahu dulu dong, apa namanya, di media di Bengkulu ini penyampaian informasinya kalau menurut segi pantauan dari KPID Bengkulu seperti apa nih tentang virus corona ini? Iya, terima kasih Mbak Ento, bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya kan rangkaian yang dilakukan KPID Bengkulu. Artinya roadshow-nya sejak awal Juni kita melakukan edukasi bersama lembaga penyiaran. Nah hari ini sebenarnya Mbak ini kerjasama KPID sama Suara Undip sebagai salah satu radio yang ada di Bengkulu dan kebetulan di kampus. Makanya saya kemudian kemarin bercerita sama Cici, ya udah orang Undip aja kita sekalian start awalnya begitu ya. Nah, kenapa kemudian sebenarnya rangkaian ini dilakukan oleh Komisi Penyiaran Provinsi Bengkulu? Sesungguhnya kan bagian dari kegelisahan. Misalnya tadi dokter ini sudah menyatakan sesungguhnya seperti apa sebenarnya COVID ini berbahaya buat kita. Tetapi sejak kita tahu bahwa ada COVID Maret, lalu kemudian kita banyak di rumah, kebijakan sekolah di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Per Juni lalu kemudian kita boleh bekerja keluar. Artinya orang udah boleh masuk kantor, beberapa sekolah misalnya ada kebijakan meskipun tidak tiap hari, kemudian melakukan pertemuan di sekolah. Nah, dalam rangka sebenarnya menyambut inilah sesungguhnya yang paling penting selain menangani soal COVID-nya sendiri menurut kami, tetapi bagaimana sebenarnya mengingatkan seluruh masyarakat untuk bahwa kita saat ini hidup di tengah virus, gitu ya. Dan virus itu ternyata sangat berbahaya tadi dokter ini kalau kata Pak Jokowi itu harus berdamai ya. Iya, berdamai kan berdamai pada konteksnya berdamai tanda kutip. Kita harus mengerti. Tadi dokter ini mengatakan bahwa kita harus mengerti bahwa ketika kita tidak bisa menghindari harus mencari nafkah, harus melakukan aktivitas di luar rumah, tentu kita harus mematuhi yang seperti Mbak ini sampaikan. Mungkin nanti dia akan lebih banyak. Misalnya tidak boleh melepas masker sama sekali. Nah, pada konteks misalnya rangkaian roadshow yang dilakukan KPID Bengkulu
dalam rangka melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, hari ini karena kampus salah satu banyak kaum milenial hari ini di Benar. sini ya, harapannya mereka akan menjadi ketika mendengar informasi ini akan menjadi perpanjangan informasi berikutnya untuk tetap mengingatkan kawan-kawannya. Jangan sampai artinya karena kebablasan, karena sudah lama nggak ketemu, karena sudah lama nggak belunggu, lalu kemudian mereka datang lepas masker. Tetap saja kan kalau perintah kesehatannya tetap saja meskipun kita kawan dekat tiap hari harus jangan lepas masker kan gitu ya. Nah, artinya ini menurut kami penting bahwa selalu diingatkan. Nah, tadi Mbak Dokter ini misalnya sudah sempat ngomong harusnya peran pemerintah daerah salah satu. Nah, kami KPID mengajak lembaga penyiaran mengambil peran itu. Kenapa kemudian mengajak lembaga penyiaran? Tentu kalau orang per orang tidak sampai lah. Benar. Tidak sampai banyak bisa menjangkau seluruh masyarakat termasuk di daerah pedesaan misalnya. Tetapi lembaga penyiaran bisa menjangkau sampai ke talang-talang sampai ke dusun. Nah, berkaitan pertanyaan Wang Entok bahwa seperti apa pengamatan KPID? Saya kira ada beberapa radio yang memang konsennya artinya dia memang terus mengingatkan masyarakat, tapi ada kemudian yang memang kemudian hanya sepintas. Karena barangkali memang dia tidak begitu, tapi ada beberapa, saya kira ada beberapa, dan ada juga misalnya kemudian setelah dialog seperti ini, kemudian kita minta untuk mengundang beberapa expert misalnya kayak Dokter Eni, nanti siapa, misalnya orang kesehatan segala macam, sebagai lanjutan dari proses seperti ini. Nah, artinya yang paling kita lihat sejauh ini untuk Bengkulu, saya kira kalau informasi, tapi ada yang memang secara berkesinambungan, ada yang kemudian dia putus-putus gitu ya, narasumber dihadirkan, kemudian dia besok narasumbernya berbeda lagi. Saya kira nggak masalah, yang penting artinya ketika informasi ini disampaikan soal COVID, tentu harus ada orang yang memang mengerti. Iya, harus ada orang expert ya. Dalam rangka ini tentu Komisi Penyiaran berharap teman-teman lembaga penyiaran, terutama radio, terus mengingatkan masyarakat, terus mengingatkan pendengarnya, terus mengingatkan akademianya misalnya kan, untuk selalu bagaimana sebenarnya kita pada tanda kutip berdamai di tengah COVID adalah mematuhi protokol kesehatan, pulang ke rumah harus seperti apa, dan itu saya kira tidak bisa kita hindari, sudah protapnya ya. Kalau dulu misalnya kita aneh ngelihat orang masker, harusnya sekarang kita mesti aneh ketika misalnya ada orang yang bebas saja keluar tidak mau, dan itu banyak sekali. Dan itu banyak, bahkan biasnya itu luar biasa. Saya karena memang juga banyak ketemu di tengah masyarakat, tokoh masyarakat, bahkan orang-orang yang kita tahu dia pandai, ilmu agamanya cukup, kemudian ilmu akademinya juga cukup, dan itu berbahasa syirik besar kalau percaya dengan COVID. Dan ini nyata, itu salah satu saja. Banyak ada, saya persis. Dan orang itu yang harusnya kita berharap dia memberikan edukasi, memberikan perkataan yang nyaman buat orang di sekitar, tapi itu yang dia lakukan. Misalnya soal sekolah, mungkin banyak soal tempat ibadah segala macam. Saya kira itu. Jadi pengamatannya hampir seluruh lembaga penyiaran membicarakan soal COVID, baik itu arti COVID maupun upaya-upaya untuk menghindari. Tetapi memang ada beberapa lembaga yang memang concern, hampir tiap hari dia mengingatkan untuk di Bengkulu. Barangkali itu. Oke, itu dia penghantar kita untuk pagi hari ini Akademi Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja stay tune di 99,2 Radio Suraunip, radionya Bengkulu. Balik lagi di 99,2 Radio Suraunip, radionya Bengkulu. Wow, semakin menarik kayaknya kalau kita ngomongin COVID itu memang tidak ada habisnya ya. Karena memang sekarang ini pandeminya masih jauh dari kata selesai. Nah, di segmen ini sesuai dengan tema kita era new normal. Jadi aku pengen bertanya dulu nih sama Bu Eni, karena Bu Eni mungkin yang paling paham lah tentang harusnya kita itu new normal itu kayak gimana, Bu? Oh ya, baik Mas En, terima kasih. Jadi sebelum kita berperilaku atau punya kebiasaan baru, kalau di Indonesia kan itu kan kebiasaan baru. Kalau mau normal, mau kerja yang biasa kerja, mau kuliah yang biasa kuliah, atau beraktivitas lain
yang seperti sebelumnya, kita harus pahami dulu si virusnya ini. Yang kita harus berdamai dengan virus itu dalam arti kita pahami dulu virusnya, baru kita bekerja seperti sebelumnya produktivitasnya, tapi ada aturan-aturan yang mengikat sehingga kita tidak terpapar virus itu. Nah, makanya tadi saya bilang kita harus kenal dulu sama virusnya, baru walaupun ini baru kita harus tahu ternyata dia bisa menyebar lewat dari percikan air ludah. Oh, berarti pakai masker harus terus. Kalau teman-teman adalah teman-teman akademia ini kuliah. Kalau tadi ada yang bertanya kapan kita kuliah, Bu? Oh iya. Selama Anda tahan tidak membuka masker selama 2 jam pelajaran, monggo. Tapi dosennya kayaknya yang bakal nggak tahan. Nah itu, setahu saya dengan usia-usia seperti itu, seperti orang tua saya, masker kain ya Bu, itu nggak tahan. Jadi sekarang saya belikan masker bedah yang memang dia sudah terstandar, sehingga pada saat berbicara agak banyak, itu dia nggak ada masalah. Dan kalau saya sampaikan, kalau memang ada meeting di hotel atau di mana, silakan pakai 2 lapis. 2 lapis ya. Nah, jadi begitu. Tapi kalau misalnya di ruangan sendiri, itu selama di kantor tidak boleh lepas. Terus gimana kalau haus mau minum? Ngadep ke dinding yang dianggap tidak banyak kontak, buka maskernya, minum, tutup lagi, baru menghadap ke arah-arah orang yang tidak banyak. Jadi kita menjauh dari seseorang itu bukan menghindari orangnya, tapi takut saja kita yang membawa atau dia yang membawa. Kita bisa pingpong. Benar. Jadi gitu. Terus kalau adik-adik akademia ini, teman-teman akademia ini juga punya aktivitas main bola dan seterusnya, ada kok aktivitas yang harus tetap pakai masker selama Anda berkontak dengan orang lain jarak kurang dari 2 meter, artinya Anda nggak boleh lepas masker. Itu. Jadi 2 meter ya? 2 meter. Itu kalau maksimal atau minimal, Bu? Sebenarnya beberapa literatur itu 1-2 meter. 1-2 Tapi kalau meter mau aman ya 2 meter. Kalau dia bersin dengan kekuatan tinggi, sampailah 2 meter ya. Sampailah 1 meter maksud saya. Sampai ke 2 meter. Tapi kalau ngomong itu bersin atau apa, Bu? Lah dia kan kecil banget, Mas. Kita nggak tahu. Pernah lihat video gitu yang ya. dibuat sama Cina, virusnya dikasih suatu fluoresen pewarna kemudian diwarnai dengan UV, terlihat memang 1-2 meter. Jadi dasar-dasar yang dikeluarkan WHO itu emang sudah ada melalui risetnya. serangkaian tes ya. Betul, dan itu diambil rata-rata. Kenapa isolasi COVID itu 14 hari? Karena berdasarkan riset 14 hari itulah virusnya hilang. Walaupun ada 1-2 pasien yang bertahan sampai 30-40 hari. Pasien kepayang 01 atau 02 itu bisa di 40 hari. 40 hari. PCR-nya positif. Baru positif. Betul. Ya? Dan salah satu ada pasien terkonfirmasi kita juga itu sekarang mungkin sudah sebulan. Evaluasi 4 kalau saya nggak salah. Evaluasi 4. Setiap minggu ya evaluasinya itu ya? Setiap 7 hari kita Setiap ikut 7 hari? protokol Kemenkes. Udah ke 4 kali masih belum positif. Masih positif. Wow. Jadi yang bersangkutan belum bisa pulang gitu. Nah gitu. Jadi kenali virusnya, penyebarannya gimana. Terus kalau teman-teman mau ke kafe nongkrong, ya kalau nah ini bisa, benar nih yang anak muda nih. Karena saya lihat mungkin kita nggak bisa bohong. Kafe-kafe sekarang sudah ramai banget. Iya benar. Silahkan teman-teman pemilik atau owner kafe diatur sedemikian rupa jaraknya. Kalau saya lihat beberapa mall di Jakarta itu emang sebelahnya dikosongin, terus jarak 1 dengan kedepannya itu silang gitu, dan tetap menggunakan masker. Tapi kita nggak bisa bilang itu 0 kemungkinan transmisi. Iya benar. Karena kita itu di kafe makan. Beda kalau kita kuliah. Kalau kuliah kita nggak makan, kita bisa pakai masker terus dan mendengarkan dosen yang berbicara, gitu. Nah jadi aktivitas yang kita lakukan silahkan disesuaikan dengan perilaku virusnya, bukan disesuaikan, berdamainya itu menghindari virusnya. Kemudian kalau kita antri di kasirnya dikasih jarak, kasirnya harus pakai face shield. Terus kalau memungkinkan ada layar kaca kayak Indomaret itu dia usahanya seperti itu, gitu ada ya. ditutup dengan plastik sedikit gitu ya. Betul, tergantung dana itu kan. Kalau teman-teman dokter, karena dokter juga angka kunjungan kecil, risiko lebih besar. Jadi teman-teman dokter kebanyakan pasang kaca. Jadi sama pasien berjarak kaca, karena kalau kita nggak lihat betul, oh keluhannya apa, matanya bengkak, kan harus dilihat itu matanya bengkak itu gitu. Jadi kira-kira menyesuaikan dengan aktivitas teman-teman semua sehari-hari. Gitu. Tapi kalau saya pribadi satu, hindari betul kerumunan yang dimana orang-orangnya tidak patuh sama sekali. Gitu. Nah itu ya, secara tidak langsung kan
kita memang harus menghindari kerumunan yang orang banyak ya. Betul. Secara diri pribadi sendiri sih memang harus tumbuh dari diri kita sendiri. Kalau sudah melihat orang banyak, berusahalah untuk pakai masker atau menghindari Iya, kerumunan itu. betul, Ya, itu kalau dari saya, Bu. betul. Nah, sekarang kita ke Bu Fon nih. Kalau Bu Feni sendiri ini menanggapi apa sih new normal kalau menurut Bu Feni ini? Iya, sesuai dengan regulasi kan sebenarnya kan ini bahasa tadi berusaha disebutkan bahwa kata Pak Presiden kita kan berdamai Iya. dengan COVID gitu ya. Nah artinya kan ini kan new normal ini kan kebiasaan baru. Kebiasaan baru sebenarnya dalam beberapa kesempatan misalnya juga masyarakat ngomong sebenarnya kan ini kan pelajaran kita kecil bagaimana sebenarnya harus hidup sehat, kemudian kita sering cuci tangan kalau masuk rumah, makan, habis dari luar cuci tangan, cuci kaki. Tetapi kan itu mungkin lebih dari itu kan sekarang. Yeah. Tapi kan kita harus bahwa kalau dulu kan kebersihan, menjaga kebersihan itu akan lebih baik, tapi sekarang ada virus. Nah, kebiasaan baru ini tentu kita sudah boleh karena memang kebijakan new normal ini selain memang kita memang harus menjaga kesehatan kita, kesehatan orang lain, kesehatan keluarga, kan juga untuk menjawab sebenarnya situasi perekonomian kita supaya tidak semakin terpuruk. Tadi misalnya sebelum mulai kita bicara, Gusti ngomong bahwa dalam situasi sekarang sesungguhnya hampir seluruh aktivitas ekonomi itu terganggu karena COVID. Kalau bicara soal lembaga penyiaran misalnya, bahasa mereka ke KPID itu, Bu, kami masih bertahan sudah untung. Kalau mau improvisasi lebih jauh, nah hingga akhirnya dalam situasi sekarang KPID akhirnya juga sudahlah memaklumi pada tanda kutip mensupport seperti apa. Nah artinya new normal ini kan kebiasaan baru ini karena gitu ya? kita COVID kita boleh bekerja. Kemudian yang punya harus mencari nafkah, yang di pasar boleh berjualan. Yeah. Kemudian kita yang harus belanja boleh ke pasar. Tetapi bahwa kegiatan itu boleh kita lakukan, kita harus menggunakan standar protokol kesehatan. Apa? Kalau keluarga saya misalnya kecil, besar, orang tua dari rumah itu sudah pakai masker. Meskipun tadi dokter ini mengatakan bahwa masker kita memang bukan masker standar. Saya biasanya dalam tas ada 2 masker, nanti setelah acara seperti ini nanti saya akan ganti lagi. Atau lebih dari 4 jam pasti saya bawa 2 masker karena selain memang aturannya itu nggak boleh lama, kan kalau terlalu lama ini nanti bau juga kan begitu. Apalagi nah artinya jengkol. Ya, kebetulan jengkol lagi mahal jadi tidak beli jengkol. Nah jadi artinya bahwa masyarakat boleh keluar, anak muda boleh ketemu, boleh misalnya makan, tapi tadi kan sangat ketat. Dokter ini ngomong bahwa kita tetap harus menggunakan masker kecuali makan. Nah makan pun harus kita jaga, artinya satu sama lain karena itu dropletnya memang penyebarannya lewat saluran pernapasan, tentu itu yang harus kita hindari. Kalau saya dokter ini sebenarnya bahasanya kalau memang bisa dihindari tidak harus keluar, lebih baik di rumah. Ya kan? Nah sekarang kan juga ribut sekolah misalnya, ada sekolah yang sudah buka, ada kemudian kondangan mulai. Nah kami terus terang sampai hari ini suami misalnya itu kondangan tuh belum berani. Karena kenapa? Memang ketika kondangan orang tua ini bukan hanya anak-anak yang bisa diatur. Orang tua ini sebenarnya lebih mencontohkan kepada para generasi muda dan anak-anak tidak tertib. Nah lah sudahlah ketemu, kelak salam-salam pulau, atau lama tidak ketemu, lah cepika-cepiki pulau. Tidak kita lakukan seperti itu, kecek gitu, sombong. Nah ini situasi ini menurut saya harusnya, kemudian nggak apa-apa orang mengatakan kita sombong, seolah ini memang perilaku yang harus kita tegakkan untuk sekarang. Sementara dulu. Ya. Sementara ini tentu dengan harapan, dengan berdoa, sepanjang kita tidak tertib, sepanjang mobile kita masih tinggi, virus ini akan susah. Benar. Kita putus. Kalau bicara kita harus memutus mata rantai, tetapi perilaku kita kemudian tidak menunjukkan itu. Tetap aja kumpul-kumpul, keluar tidak gunakan masker, ke pasar, padahal sesungguhnya bisa di saya, bisa di kamu, bisa di dia kan virus itu. Nah artinya menurut saya new normal ini adalah kebijakan ini benar dalam secara skala besar bahwa ini
memulihkan supaya kondisi perekonomian Indonesia tidak terpuruk, kemudian orang bisa memperbaiki ekonomi keluarga pelan-pelan, yang tadinya tidak bisa jualan sekarang bisa berjualan, yang tadinya aktivitasnya berhenti bisa dilakukan, tetapi tetap harus dengan disiplin tinggi kita pahami bahwa virus itu ada di antara kita. Oke. Nah, Sip. Itu dia dari Bu Foni. Nah, jadi untuk Akademi Bengkulu, artinya kita itu harus berdamai, itu artinya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan standarisasinya. Kalau kemana-mana harus pakai masker, tumbuhnya harus dari diri sendiri, bahwa kita tahu nih orang rame di sana, kita harus paham bahwa kita bisa jadi pembawa atau kita yang nanti bakalan kena. Gitu deh Akademi Bengkulu. Nah, makin menarik, makin asik, karena nanti di segmen selanjutnya aku akan membahas yang lebih dalam lagi mengenai apa itu new normal dan bagaimana kita berdamai dengan virus corona ini. Karena mau tak mau juga ekonomi juga harus jalan, dapur juga harus ngebul. iya, makan kan masih harus makan ya. Iya, makan juga harus makan. Kecuali kalau coronanya ngasih makan ya nggak apa-apa. Jadi tetap aja di 99,2 Radio Soronip, radionya Bengkulu. Dua Radio Soronip, radionya Bengkulu. Dan kita masih ngobrol sama Bu Dr. Eni dan juga Bu Foni dari KPID dan Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Waduh, ngomongin new normal, kata berdamai dan protokol kesehatan. Nah, sekarang seharusnya generasi milenial itu menangkap itu seperti apa, Bu? Menangkap new normal ya? Iya, menangkap new normal itu kan kita sudah menjelaskan tadi nih, harus pakai masker, ada protokol kesehatan. Nah, tapi kan kalau kita lihat di kenyataannya di lapangan, banyak juga nih yang abai, terutama generasi milenialnya ini sendiri gitu. Iya, memang harus ada dari diri sendiri bahwa virus itu menular gitu. Kayak Mas tadi bilang, kita bisa menjadi vokal infeksi, kita yang menularkan atau kita ditularkan. Kalau kita masih muda dengan sistem imun yang baik, sistem pertahanan tubuh yang baik, mungkin kita bisa jadi OTG ya, yang istilah lama ya, orang tanpa gejala. Tapi ketika kita pulang, di rumah ada bapak ibu, kemudian ada nenek misalnya, atau kita belanja ke beli makan yang melayani, itu kita bisa jadi fokus infeksi. Jadi kalau menurut saya protokol kesehatan itu memang harus dipahami betul dan dijalankan betul, disiplinnya mulai dari diri kita sendiri, dan tentu saja didukung oleh komprehensifnya pemerintah daerah dalam sebagai apa ya, sebagai panutan iya, sebagai pembuat aturan iya, sebagai pengedukasi iya. Nah, nanti kalau ini di atas ini, kalau menurut saya pribadi sudah bikin bikin pertemuannya sesuai protokol, kemudian pimpinan kepala daerahnya menggunakan masker, memang nggak lepas, walaupun ngomong kayak gini pakai mic nggak usah lepas, nggak ada masalah. Kita di lab pakai N95 aja, ngomong kayak gini kedengeran, nggak ada alasan suaranya nggak kedengeran gitu kan. Terus kalau mau ngadain pertemuan di hotel, terpaksa harus ya. Artinya pertemuan bukan itu harus terpaksa. Ya, dipaksa itu Mas ya. Terpaksa harus mengadakan meeting atau pertemuan yang harus bertemu langsung. Kapasitas hotelnya betul-betul diperhatikan. Kemudian kalau makan, mungkin di meja sini makan, di sini jangan. Atau ada kantor-kantoran di Jakarta, teman saya ada di sana, itu jam makannya dibikin shift. Oh iya. Ya, jadi kapasitas ruang makan mereka, pantry mereka 10 misalnya. Mereka ada 30, dibikin 3 shift. Si A sampai sini silahkan jam sekian sampai jam sekian, yang sisanya sholat. Kemudian tuker gitu. Dan itu benar-benar harus diatur. Memang sesuai kata Bu Foni tadi, kalau mau di kondangan susah pasti. Tapi ada di salah satu teman saya menghadiri, dia pisahkan kantor, dia mengundang 50 orang, itu jamnya jam 10 sampai jam 12. Oh gitu. Kemudian teman-teman dari di sekitarnya silahkan datang setelah zuhur sampai jam 4. Itu akan meribetkan memang dan butuh tenaga ekstra karena mereka nyewa IO untuk merapikan. Ibu maskernya pakai, Bapak cuci tangannya, baru silahkan masuk. Kemudian kalau ada yang dekat ditegur, ada yang lepas masker ditegur gitu. Itu niat banget mau kondangannya gitu. Dan pasti rasanya nggak seakrab ya Bu ya. Setelah ketemu dengan keluarga pengantin, salaman, disediakan snack dan kotak,
terus udah pulang. Jadi benar-benar kita hanya menjalankan apa namanya, Bu, kondangannya tuh singkat dan mengurangi kontak. Intinya mengurangi kontak ya Bu, mengurangi transmisi itu mengurangi kontak. Jadi kalau teman-teman akademia semua tahu prinsip penularan, mengurangi kontak, nggak ketemu, kita tuh kayak kami udah handling spesimen positif ya. Kami ini pekerja zona merah ya. Kami setiap berkala itu dilakukan swab. Jadi saya selalu bilang dengan teman-teman tim, kita jangan kasih kendor. Nggak boleh pakai baju rumah masuk ke lab karena nanti bajunya dipakai lagi. Hal-hal kecil banget. Kalau habis kerja harus langsung mandi. Nggak ada ceritanya transit di ruang meeting pakai baju kerja. Yang namanya masuk di ruang meeting harus pakai baju biasa. Baju kerja itu tempatnya bukan di sini. Jadi begitu teman-teman sudah kerja, mandi baru bisa masuk. Makan juga begitu, kami gantian. Jadi walaupun kita handling spesimen sekalipun, kalau protokol kita ketat, insya Allah kita nggak terpapar gitu loh. Tapi kalau kita walaupun cuma ke bandara, walaupun cuma ke pasar, itu lebih menyeramkan daripada kita masuk ke ruang isolasi Fatmawati M. Yunus COVID gitu. Serius Bu? Iya. Loh, logikanya begitu Mas. Iya. Kalau di pasar ada orang terkonfirmasi tapi nggak pakai masker. Iya, karena sekarang gini Bu, saya potong sedikit karena di masyarakat sekarang yang berkembang itu adalah mereka agak takut nih ke rumah sakit. Justru kalau saya rumah sakit itu justru sudah dibagi menjadi zona hijau, kuning, dan merah. Iya. Di zona merah itu sudah ada warning, Anda masuk ke sini harus pakai APD level sekian. APD level 2 itu biasanya yang pakai goggles, kacamata, dan masker N95. Kalau yang kita lab itu APD level 3, itu yang hazmat. Hazmat, lengkap, boot itu APD level 3. Kalau yang zona hijau aman. Aman ya. Nah, justru rumah sakit itu menurut saya cenderung lebih aman karena apa? Hand sanitizer ada di mana-mana, cuci tangan ada di mana-mana, dan mereka pasti di dalam pakai masker. Dan orang lebih hati-hati ya Betul, kalau Bu. rumah sakit. Tenaga kesehatan di sana minimal 2 lapis, Mas. Ini terus kain. Atau ini 2 kali. Jadi untuk masyarakat yang pengen berobat ke rumah sakit, ke klinik seperti itu, artinya aman ya? Iya, aman. Aman ya? Betul. Jadi pas ke rumah sakit pastikan kita tidak sedang daya tahan tubuh menurun seperti batuk, pilek gitu ya. Kita kan misalnya berobat kontrol ya. Nah, silakan tetap pakai masker, tidak usah megang macam-macam di sana. Karena kalau petugas kesehatannya ini kan mungkin mereka bisa saja negatif, tapi kan pasiennya banyak. Iya, itu yang mereka takutin, Bu. Nah, kasus-kasus di Jakarta ini belum data ya, hanya sharing dari teman-teman yang sedang residensi mengambil spesialis. Rumah sakit di Jakarta itu udah mulai penuh dengan COVID dan non-COVID. Dan banyak sekali kasus datang dengan non-COVID, misalnya keluhannya sakit kepala, ya kan? Atau keluhannya itu susah BAB. Tapi karena mereka rumah sakit rujukan, dilakukan screening COVID, sama kayak M. Yunus sekarang. Pasien-pasien yang akan dilakukan operasi itu di screening COVID, karena mereka punya labnya gitu. Jadi pasien yang mau operasi untuk menyelamatkan dokter-dokter yang melakukan, dilakukan swab. Kalau positif maka dia nggak jadi dikerjakan. Tapi kalau negatif baru dokter-dokter obgyn atau apa bedah mengerjakan. Nah di rumah sakit lain juga seperti itu. Ternyata banyak kasus datang dengan non-COVID, misalnya cuma mau operasi usus buntu, ternyata dia COVID. Waduh. Usia masih 22 tahun. Nah itu OTG itu. OTG itu bukan KPID ya OTG. Datanya Kemen Provinsi bulan lalu saya disampaikan sekitar 80-70% itu Bengkulu OTG tanpa gejala. Nah, kalau dari beberapa pemberitaan kan Bengkulu katanya kok tinggi angka kematian itu gimana, Bu? Iya, jadi kan angka kematian itu rumus epidemiologi ilmunya itu ya Mas, angka kematian yang ada dibagi angka terkonfirmasi positif. Kalau menurut saya pribadi, saya belum juga melakukan survei yang teliti, ini harusnya orang epidemiologi, kalau saya kan orang lab. Harusnya mungkin angka terkonfirmasi ini kita nggak dapat semua. Artinya masih banyak OTG berkeliaran yang belum terdata. Nah, sementara jadi, yang positif banyak dan gitu karena yang datang ke rumah sakit itu emang sudah tahap yang final gitu loh, yang sudah sesak. Malah ada beberapa yang sudah di rumah 2 minggu batuk sesak, anak-anaknya baru pulang dari Jakarta dan Batam, tapi dia itu menghindari, saya bukan COVID. Jadi dia nggak mau ke rumah sakit. Motivasi diri sendiri ya. Riwayat perjalanan yang serumah tadi dari luar kota zona merah. Jadi yang bersangkutan nggak mau periksa, kemudian setelah dia sesak hebat,
datang baru kita cek terkonfirmasi. Nah ini baru satu, berapa banyak lagi yang di daerah dalam-dalam sana yang kita nggak bisa akses datanya gitu. Kalau menurut saya itu, jadi ini PR-nya sama-sama, perbanyak, nggak usah nolak di swab. Jadi perbanyak tracing swab sehingga angka penyebutnya meningkat. Jadi angka itu mungkin akan menyamai angka nasional atau bisa turun karena Bengkulu ini kan kecil, harusnya bisa dipegang. Nggak sampai 3 juta jiwa ya Bengkulu ya? Iya, belum. Lakukan aja semuanya. Tapi kita sudah periksa spesimen 4.000 loh Mas kemarin. Kami di lab itu kemarin 4.000 spesimen. Udah running di 4.000 spesimen. Saya belum hitung banget angka positifnya, tapi fluktuatif di 5 sampai 12, paling 5 sampai 15. Paling tinggi 20 sekian. Itu yang kami sampai mengulang karena kami takut itu salah. Ternyata pas diulang tetap positif. Oh ya udah oke gitu. Oke. Nah, itu kalau dari Bu Eni nih. Kalau dari Bu Koni nih selaku orang media, orang yang memantau media, terus juga seorang ibu rumah tangga yang punya anak, yang punya cucu. Udah punya cucu belum, Bu? Belum. Oh, belum ya? Cucu kakak banyak. Cucu langsung yang belum. Jadi pesan untuk generasi milenial, Ibu seperti apa tuh? Iya, saya kira apa yang kita bincangkan yang seru dari tadi, yang paling penting kan sesungguhnya selain tadi harus memahami virus itu apa, barangkali dari sisi kita sebagai masyarakat kan sederhana bahwa virus ini masih ada, kemudian itu menular. Nah, apa sesungguhnya yang harus dihindari? Nah, saya bilang tadi, ketika kita tidak harus keluar, lebih baik di rumah. Itu satu. Kalaupun keluar gunakan masker, kemudian hindari kerumunan, jaga jarak, tentu tidak kontak satu sama lain. Nah, ini harus diusahakan meskipun kita ketemu setiap hari, misalnya kawan kantor, kawan kuliah atau apa. Tapi riwayatnya kita nggak tahu ya. Iya, karena semua orang punya, bisa jadi penyebar, bisa jadi penerima kan gitu ya. Nah, sebagai anak, sebagai seorang ibu misalnya, kami di rumah itu memang tertib. Jadi setiap keluar, anak saya itu kan tidak sekolah SMP kelas 3, tetapi dia kemudian di GO dia les sekarang kan dia sudah bosan katanya nggak pernah sekolah. Oke, akhirnya kita kasih boleh ke GO. Nah, dipastikan ternyata GO itu satu kelasnya cuma 7 orang. Setiap hari saya selalu mengingatkan, nak, tidak kontak kepada temannya. Bicara boleh, masker jangan dilepas. Nah, ini menurut saya selain disiplin itu memang harus tumbuh dari kita, tetapi bahwa orang tua harus memberikan contoh kepada anak-anaknya. Nah, pertanyaannya kalau kemudian kaum milenial bertebaran di luar, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan protokol kesehatan, nah komunikasi di rumah sesungguhnya seperti apa? Nah, yang paling penting sebenarnya mengikat betul, memang di luar itu pengaruhnya besar, tetapi ketika orang tuanya selalu melakukan komunikasi, mengikat mengunci bahwa anak-anak ketika ketemu temannya, nak, hindari kontak, tidak boleh salaman, kemudian sering cuci tangan, masker tidak boleh lepas, itu saya kira bisa dilakukan. Nah, tapi kan di luar itu kan antar mereka kadang-kadang kan saling ejek juga. Udahlah, sehat, ngapain sih tidak lepas masker? Sudah misalnya makan-makan rame-rame, lupa, kemudian buka masker terus lupa lagi masang. Nah, ini menurut saya kita semua harus mengingatkan anggota keluarga kita, terutama anak-anak muda. Makanya saya ketika bincang kemarin beberapa grup misalnya soal sekolah masuk, saya selalu ngomong, kalau saya lebih baik pilihannya sementara di rumah. Soal misalnya situasinya memang tidak maksimal, kita tahu misalnya guru-guru kita, terus terang dokter Eni misalnya, ini kan pada orang-orang tua, sebagian besar gaptek teknologi juga, misalnya tidak bisa memaksimalkan Zoom meeting, memang anak-anaknya tidak bisa mendapatkan maksimal, tetapi dengan situasi sekarang memang dibutuhkan kerjasama semua pihak. Artinya orang tua bagaimana sebenarnya mendorong, menyiapkan supaya mereka bisa mengikuti pendidikan dengan baik di rumah, menghindari untuk tidak ke sekolah. Saya lebih setuju tidak ke sekolah, karena sesungguhnya menjaga ketertiban ini lebih sulit, karena kita orang tua aja tidak disiplin. Kenyataan seperti orang Indonesia ini kan seperti itu. Nah, sekarang kan sudah ada aturan, pemerintah sudah membuat, gubernur sudah buat aturan, ketika tidak menggunakan masker kan akan didenda. Ada denda, ya.
Nah, masyarakat kita ini kan kalau lewat tempat razia masker dia pakai masker. Tapi kalau misalnya nggak lewat situ, dia tidak akan menggunakan masker. Nah, inilah menurut saya disiplin ini, kesadaran ini harusnya kita punyai semua dalam situasi yang sekarang. Jadi sebagai ibu, mungkin barangkali para pendengar suara Unip hari ini tetap harus mengingatkan anak-anak kita. Lalu kemudian anak-anakku sekalian kaum milenial, mari kita, karena di tengah kalian lah sesungguhnya informasi yang lebih dengan cara kalian menyampaikan seperti apa, manfaatnya mematuhi protokol kesehatan sesungguhnya untuk apa. Lalu kemudian kalau kemudian kita selalu abai, kita tadi dokter ini bisa menyampaikan, kita akan kembali ke rumah, ada adik kita, ada ayah ibu, ada kemudian saudara kita, mungkin nenek, dan situasinya kesehatannya itu kekebalan tubuhnya sangat berbeda. Tidak sama Nenek kita mungkin imunnya semakin rendah. Kalau yang imunnya tinggi, sehat, mungkin dia akan biasa-biasa saja. Tetapi kan apakah tidak merasa berdosa tuh kalau kemudian kita menularkan anggota keluarga sendiri atau misalnya menularkan kawan dekat kita misalnya. Nah, jadi sekali lagi saya sebagai ibu di rumah tentu paling pokok itu keluar rumah pakai masker semua. Keluar rumah pakai masker, pulang rumah cuci tangan. Saya pulang kalau sudah ketemu berapa nanti pulang langsung mandi. Bahkan saya lewat belakang. Jadi mandi dulu. Kadang-kadang suami bingung, loh, karena udah ganti baju. Nah, bukan maksudnya sudah ganti baju. Perginya tadi pakai baju. Kok sampai ke rumah masuk kamar bajunya udah ganti. Jadi udah kita siapkan anduk, kemudian pakai di luar supaya artinya kita sebelum masuk ke ruangan daerah sini kita sudah bersih-bersih. Itu upaya menurut saya, dan itu sebenarnya tidak sulit. Dari sisi kebersihan kita jadi lebih bersih, rajin ya mandi ya. Iya, agak lebih putih sekarang. Nah itu gara-gara COVID itu kan. Jadi sekali lagi disiplin ini memang harus mulai dari mana? Dari rumah, lalu secara komprehensif saya kira pemerintah daerah tidak hanya buat aturan, tetapi bagaimana sebenarnya aturan ini diimplementasikan, diikuti dengan edukasi, mengingatkan ini harus terus-menerus. Jadi kita tidak harus bosan, tidak boleh bosan mengedukasi masyarakat. Nah, dalam situasi tertentu memang masyarakat kita harus dikasih denda, harus dikasih sanksi. Artinya Ibu setuju ya dengan denda? Saya setuju, supaya arti ini kan membuat jerah. Kan kalau bicara soal masker, nggak bisa beli masker misalnya kesehatan, kita kan diperbolehkan pakai masker kain, tapi itu harus diganti dalam waktu tertentu. Dan itu ada juga murah kok, mulai dari kalau masker kesehatan juga 2.000 kan bisa beli. Kalau dulu ya sempat mahal. Kemarin misalnya saya bawa sopir saya di kantor dia lupa bawa masker, sehingga di apotek 2.000 kok satu lembar. Nah, artinya satu kotak berarti kan cukup untuk beberapa lama kan gitu ya. Jadi sekali lagi kesadaran itu harus kita punyai semua. Siapakah yang bisa melakukan itu? Orang tua, kemudian tokoh masyarakat, kemudian pemerintah daerah disesuai tingkatannya, kemudian para tenaga kesehatan. Memang harus ada role modelnya ya Bu ya? Iya betul. Oke, nah sekarang kembali ke Bu Heni nih, karena kita kayaknya sudah di segmen terakhir. Ada yang kelupaan kutanyain tadi Bu. Oh iya, silakan. Mengenai masalah tes COVID ini, apakah orang itu hari ini bisa dinyatakan negatif atau besoknya bisa dinyatakan positif dari COVID ini Bu? Iya, jadi kalau protokol sebelumnya itu, protokol kesehatan penegakan diagnosis COVID itu dia ada 2 kali swab dalam kali 24 jam. Swab 1 misalnya hari ini jam 10 pagi, maka yang bersangkutan besoknya harus di swab ulang. Pengalaman kita di rumah sakit, di lab, itu ada juga yang hasilnya hari ini positif, besok negatif, dan atau hari kebalikannya negatif positif, dan berdasarkan protokol yang diambil yang terberat. Oh gitu ya. Jadi itu untuk penegakan diagnosis itu. Ada nggak dok yang kayak gitu? Ada, banyak. Karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhi pemeriksaan. Pertama adalah faktor pengambilan swab. Apakah yang mengambil orang yang sama atau orang yang berbeda? Kemudian VTM namanya, virus media transport. Jadi di dalam itu sudah ada media, hasil swab dimasukkan ke dalam pot yang ada medianya, jadi dia bisa hidup di situ, nggak mati tuh virus. Nah, setelah dimasukkan ke sana, media ini bagus apa enggak? Jangan udah kadaluarsa. Itu harus benar-benar detail yang mengambil swab. Kemudian ini ada jangka waktu. Kalau suhu ruangan dalam 24 jam dia harus dikirim.
Kalau dia mau nyimpan kayak ini muko-muko ngirim, dia harus kirim dalam ice box dalam suhu 4 derajat. Yang kayak donor darah itu ya? Iya betul. Nah kalau dia pengen lebih lama lagi kayak kami nih, tahu nggak spesimen menumpuk itu 500 loh Bu, hampir 500. Di lab itu 250, di lab Kesda karena kami kulkasnya cuma semeja itu ya Mas, nggak bisa nampung banyak. Jadi kami titip dulu lab Kesda. Jadi semua kabupaten provinsi yang periksa itu semua spesimen dipuling di lab Kesda. Nanti per hari lab Kesda akan nganter ke kami. Nah dari yang diantar lab Kesda minggu lalu saja itu belum selesai gitu. Nah jadi transport spesimen dan penyimpanan spesimen suhu itu sangat menentukan. Oke. Nah langsung ke pertanyaannya, bisa nggak hari ini negatif, positif, besok negatif? Kalau kita lihat dari patofisiologi atau proses perjalanan penyakit, bisa saja. Bisa ya? Misalnya saya periksa hari ini positif, kemudian saya periksa 5 hari lagi negatif, atau 4 hari lagi, dan itu terjadi di wakil wali kota Solo kalau saya nggak salah. Karena berdasarkan kurvanya, virusnya itu udah bisa mulai menurun di hari ke-10 sampai hari 14. Mungkin saya terdeteksi positif itu di hari ke-10. Oke, kemudian hari keempat saya nggak percaya atau saya pengen konfirmasi jangan-jangan salah. Kemudian hari keempat saya periksa lagi udah negatif. Nah mungkin itu virusnya sudah berkurang atau hampir tidak terdeteksi sehingga terbaca negatif oleh PCR. PCR itu angka sensitivitasnya 95% sampai 97%. Artinya ada 3% pasien positif yang nggak ketangkep. Nah gitu, jadi kita juga nggak bisa bilang pemeriksaan ini akurat 100% kayak Allah yang bikin tuh nggak bisa. Ini pemeriksaan manusia ya Bu, tapi dibandingkan rapid, dibandingkan deteksi lain, ini adalah yang paling sensitif. Jadi jumlah virusnya 10 aja dia udah bisa baca. Nah mungkin yang false negatif kita bilang itu virusnya ada tapi 1 itu nggak bisa gitu, karena sifatnya itu dia sedikit sekali jadi nggak terdeteksi. Jadi sangat mungkin di sini kita perlu lihat analisis nilai-nilai yang ada dalam, jadi outcome dari pemeriksaan PCR itu kurva, bukan kayak rapid Bu. Jadi dia ditetesin terus ada garis, nggak kayak test pack lah gitu. Itu bahasa sederhananya test pack. Bahasa PCR itu keluarnya jam 4 Mas, kita harus analisis lagi sekitar setengah sampai 1 jam. Dan di tim kami itu biasanya nggak boleh 1 orang. Karena subjektivitas Bu, dia melihat kurva, ada beberapa syarat sehingga dia dinyatakan positif. Kurva itu yang seperti itu positif atau tidak, itu sudah ada standar Kemenkes semua. Nah kemudian kita analisis sehingga seseorang itu bisa dinyatakan positif, tidak semudah rapid test lah gitu. Jadi kalau kita mau analisis hasil, benar-benar oh ini kurva ini 1, 2, 3 naik, ini turun, ini bisa dibilang apa gitu. Ada hal-hal kayak gitu yang sesuai dengan protokol yang sudah diatur oleh Kemenkes. Nah, lab kami itu sambil Mas nanya tadi ya, lab kami di M Yunus itu sudah di SK-kan oleh Kemenkes. Kami termasuk dalam nomor 125 dari 200 sekian lab jejaring COVID Kemenkes. Yang kedua, standarisasinya memang betul secara administrasi dan hukum, insya Allah kita itu memang ada dasar beroperasi. Kami juga ada penjaminan mutu. Jadi ada sampel kami yang dikirim ke sana dan di cross check ke sana. Nah, kalau itu kan sampelnya sama. Nah, itu bisa saling diadu karena apple to apple. Tapi kalau sampel yang diambil hari ini dengan sampel yang diambil hari lain itu kita nggak bisa. Virus itu sangat dinamis. Mungkin Mas bisa 10 hari, mungkin orang lain bisa 40 hari. Kita nggak tahu. Jadi tergantung. Ada kemungkinan human error nggak? Misalnya kan ada juga kekhawatiran kita sebagai masyarakat, misalnya pengen swab, misalnya kita punya kode. Nah, kemudian kita kerjakan di ada beberapa tahap, kita ekstraksi, kita PCR, kemudian kita masukkan ke mesin kayak di open gitu Bu, selama 2 jam keluar. Nanti di komputer monitornya tuh cuma tertulis numbering Bu. Nah 200 hasilnya apa negatif, 201 negatif, 200 itu invalid, berapa sudah keluar, nanti quality control yang akan mengecek ini namanya siapa. Atau berikutnya, jadi di pertanyaan berikutnya misalnya karena soal kekhawatiran nanti kembali ke host. Karena kekhawatiran misalnya soal tadi, misalnya human error ketukar gitu, ternyata kan nggak sudah dijelaskan. Yang bertugasnya misalnya ngambil sampel saya
misal soal ya anu lah remeh-temeh ini kan soal Iya. sarung tangan. Oh. Soal misalnya apa namanya, kalau jarum mungkin pasti ganti ya. Nggak Mudah-mudahan nanti perlu kita jarum. dengar Mbak ini, dokter ini ya, Iya, seperti apa. Kalau kita nggak berani kan mungkin jarum atau apa. Nah. Lalu kemudian misalnya itu nggak tutup, ternyata darahnya saya itu masih ketinggal ke petugas ngambil entok. Tiba dia harusnya nggak positif. Saya misalnya, positif. nah misalnya kan ini kan juga jadi obrolan Kemungkinan masyarakat kemungkinan ya. terburuknya Nah kira-kira ya. itu seperti apa Ya, tuh? betul sih Bu, tapi kalau saya sih percaya betul kenapa teman-teman yang melakukan itu adalah teman-teman yang ahli dan terlatih. Oke. Jadi kalau pengambil swab ini ya Bu, Pengambil tugasnya ya. Pertama dia selalu ganti handscoon, glove, apa, sarung tangan. Oke. Kan itu kan dia pakai hazmat Bu swabnya. Iya, Nah, standarnya PD level 3 berarti handscoon-nya ada 3 lapis. Jadi Oke. saya kerja di dalam tuh 3 lapis. Kalau ini sobek, Masih lepas ada satu di lagi. dalam juga ada cadangan pakai lagi gitu. Kalau saya perjalanan ngerjain spesimen masih lama saya pakai lagi. Tapi kalau tinggal beres-beres ternyata kesangkut mesin ya udah lepas, masih ada 2 gitu. Jadi usaha-usaha preventifnya udah luar biasa. Kalau masih kebobolan itu memang betul-betul ya kita nggak bisa juga menyangkal itu. Jadi usaha kayak ganti glove, ganti sarung tangan itu pasti. Hand sanitizer itu pasti tersedia di sana. Di sana. Jadi setiap dia menyelesaikan satu pasien swab, dia akan hand sanitizer dan ganti sarung tangan. Yang bersangkutan pakai itu. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman akademia diperiksa dengan orang yang tidak sesuai protokol, ya stop aja. Kok itu berceceran, misalnya darahnya berceceran. Kemudian semua yang hasil pemeriksaan hasil cairan tubuh kita, apakah tisu, mas, ternyata kita tadi kan kalau di swab itu Bu, harus keluar air mata Bu. Standarnya dia berhasil tuh keluar air mata. Sakit Bu ya? Sakit tuh enggak Bu, tapi enggak nyaman Mas. Itu kan dikorek gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman bukan swab darah, bilang kok. tidak ada, katanya biasa aja. Tanya swabnya jangan-jangan nggak benar, nggak sampai pada Itu epitelnya. artinya standar swab itu harus keluar air mata Bu ya pengambilannya. Itu kata dokter SPPK. Saya nggak ahli di situ. Jadi memang kalau teman-teman mau jangan nganggap kita bisa semua ya Bu. Jadi ada ahlinya. Yang mulut kan juga gitu Bu. Misalnya kita kan jadi pengen muntah ya Mas ya. Nah mungkin ada cairan yang keluar gitu kita lap, itu harus dibuang di plastik kuning infeksius. Itu standar Pak. Itu kalau menurut saya kalau teman-teman yang sudah biasa kerja di situ itu udah kayak nyanyian Bu yang udah di luar kepala udah naik lagi. Nah yang rapid itu juga nggak boleh tuh jarum-jarum berantakan atau sisa-sisa darah itu harus segera dibersihkan dengan desinfektan. Gitu. Artinya memang standarnya sudah cukup tinggi lah ya. Sangat tinggi sekali. Jadi jangan khawatir lah kalau seandainya Akademi Bengkulu, masyarakat umum semuanya yang di swab dan sebagainya, jangan takutlah untuk tidak percaya dengan kemampuan di Rumah Sakit Provinsi Bengkulu. Insya Allah iya betul. Dan informasi ini kan mestinya juga tersampaikan ya. Artinya kan hari ini kita cukup banyak, termasuk saya, detail bahwa obrolan kita rapid takut jarumnya, meskipun kita sudah tahu orang suntik aja sekarang kan udah ganti ya. Kemudian misalnya bertugasnya tiba-tiba apa namanya cairan kerongkongan kita terlekat dengan yang lain misalnya. Ini kan jadi obrolan dokter ini kayak artinya. itu tadi Bu, belum yang